Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita jadi umat akhir zaman, umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita adalah satu-satunya umat yang diberi karunia besar. Yang pertama, kita satu-satunya umat yang diberi hadiah sama Allah bulan Ramadan. Berapa lama lagi Pak bulan Ramadan? 50-an hari lagi. Sebentar lagi. Kita berdoa Pak, Bu, bagaimana kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Itu yang pertama, keutamaan umat Rasulullah itu. Ya. Yang kedua, keutamaan umat Rasulullah adalah kita diberi warisan mukjizat yang paling agung. Rasulullah saat haji wada, ya, dia berpesan, "Taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadilu abada." Kutinggalkan dua perkara yang kalau kita berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kita tidak akan sesat selamanya. Yang pertama apa? Kitabullah Al-Quran. Yang kedua wasunnati, dan sunnahku, ya, hadis-hadis Rasulullah. Jadi kita ini umat yang keren, umat yang diberi warisan. Ini kan banyak orang Betawi di sini. Ya, orang Betawi itu kan keren tuh, warisannya, ya, latar belakangnya lebar gitu. Latar depan, latar sampingnya gitu. Ya, kalau bicara warisan kan kita sesuatu yang menyenangkan gitu. Dan yang namanya mukjizat itu sesuatu yang dia mengalahkan semua orang-orang yang ragu. Contoh, ada nabi dibakar berhari-hari nggak mempan, lecet juga enggak, gitu. Nggak mati, nggak hangus. Nabi siapa Pak? Nabi Ibrahim. Itu kan keren banget itu. Kalau ada videonya zaman sekarang mungkin viral itu videonya. Ada nabi yang dengan izin Allah tongkatnya diketukkan ke laut, lautnya terbelah. Keren gak tuh Pak? Keren. Ada nabi yang bisa menghidupkan orang yang mati, ya, Nabi Isa. Ya. Ada nabi Rasulullah dengan izin Allah tangannya, telunjuknya diarahkan ke bulan, bulannya bisa dibelah. Gitu. Bahkan salah satu mujizat Rasulullah, ada seekor kambing yang sudah tua, itu didoakan sama Rasulullah, akhirnya bisa keluar lagi susunya dan bisa diminum banyak, ya, oleh para sahabat. Semua itu adalah sesuatu yang keren. Tetapi mujizat-mujizat itu kalah keren Pak, Bu. Mujizat-mujizat yang besar itu kalah keren dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran yang keren ini, yang agung ini, diwariskan ke Bapak Ibu. Jadi harusnya kita itu adalah umat yang terdepan. Dan orang yang dia berpatokan, berpedoman kepada Al-Quran, dijamin dia akan bahagia, dia tidak akan sesat selamanya, dunia dan akhirat. Tapi fenomenanya sekarang kita itu sudah berhasil dijauhkan. Generasi sekarang dijauhkan dari Al-Quran. Al-Quran cuma jadi pajangan. Kita nggak berusaha bagaimana benar-benar memahami apa yang Allah mau dari Al-Quran itu. Padahal Al-Quran itu adalah apa? Mukjizat terbesar. Contoh salah satu bentuk mukjizat adalah di sini kan wajahnya kayaknya rata-rata rajin baca Quran ini. Kalau dari wajah-wajahnya, ya. Pernah bosan baca Al-Quran? Padahal isinya itu aja gitu. Saya tanya di sini siapa yang pernah bosan baca Al-Quran? Bosan gitu. Maksudnya udah dibaca berulang-ulang, ya kenapa kita nggak bosan? Beda sama dengan baca novel, ya, baca komik. Itu kan ada rasa bosan. Tapi kalau Al-Quran nggak pernah bosan. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu kitab yang diberkahi. Dia mukjizat terbesar. Seluruh tadi yang saya sebut, kehebatan manusia bisa tidak mempan dibakar, bisa membelah laut, membelah bulan, itu semua ada di dalam Al-Quran. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa kita itu adalah umat yang keren. Harusnya kita itu maju dibanding umat-umat yang lain. Harusnya kita, ya, nggak baperan orangnya, ya, nggak minderan. Karena kata Allah wala tahinu. Ini surat Ali Imran 139. Jangan minder kata Allah, jangan merasa hina. Wala tahzanu, jangan sedih. Antumul a'launa in kuntum mu'min. Engkau adalah orang yang keren, yang tinggi derajatnya kalau yakin kepada aku kata Allah. Permasalahannya kita nggak dekat sama Quran sehingga kita akhirnya nggak yakin. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini jam segini jam-jam rawan ini sebenarnya. Rawan ngantuk gitu. Ya. Ya. Jadi hal yang kita mau bahas kali ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang keren. Dan mukjizat berikutnya dari Al-Quran, semua yang terkait dengan Al-Quran itu pasti Allah muliakan.
Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Rasulullah Nabi yang diberi mujizat Al-Quran, maka Rasulullah Nabi yang paling mulia dari semua Nabi. Kita umat yang diberi warisan Al-Quran, maka sesungguhnya kita umat yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin hidupnya berkah, ingin bahagia, kan fenomena orang sekarang itu menyimpan kekecewaan, menyimpan kesedihan, menyimpan kecemasan. Padahal kata Allah, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahjanun. Ini dievaluasi Bapak Ibu. Ciri orang yang dia yakin kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Ini kalau saya tanya, Pak, Bu, yakin gak sama Allah? Jawabannya apa pasti? Yakin. Tetapi kalau kita benar-benar yakin 100%, full power keyakinan kita, maka kita itu kata Allah tidak akan ada cemas, khawatir dengan masa depan. Ya, saya udah tua, anak masih kecil gimana nih? Nggak ada rasa begitu kalau orang beriman gitu. Ya, dan juga tidak ada dia menyimpan kesedihan dengan takdir hidupnya. Bapak Ibu, ya di klinik kami banyak menangani orang-orang yang bermasalah kehidupannya karena dia menyimpan dendam, menyimpan kekecewaan dengan takdirnya. Bapak Ibu yang hari ini menyimpan itu, maka itu adalah bom waktu, itu adalah sampah jiwa yang itu akan ngepek kepada jiwa kita, hati kita jadi sempit. Yang kedua kepada fisik kita, akan mudah sakit. Saya pernah nanganin ada ibu-ibu 16 tahun ditinggal suaminya lurah, ya, kabur dengan perempuan lain. Saat anak ketiganya usia setahun, dia punya 3 anak. Kebayang tuh betapa sedihnya dia. Dan saya tanya, ibu nyimpan dendam Bu sama suami? Ya Ustaz, bukan nyimpan dendam doang. Saya doain tiap hari biar celaka. Jangan Bu. Ya, Ustaz ngomong aja, saya tuh sakit sambil nangis dia gitu. Tapi dampaknya karena dia menyimpan dendam, ibu ini kurus, wajahnya udah lebih tua daripada usianya. Gitu. Jadi bedak merek apapun, kalau kita menyimpan dendam itu nggak bakalan bisa ngatasin wajah kita. Gitu. Dan ciri umat Rasulullah kata, nih Bapak Ibu, ada 4 syarat ya. Kalau kita ingin masuk surga, ini semuanya yang sifatnya batin. Yang pertama kata Allah, ini surat Ali Imran ayat 133. Ini pastikan dihafal kalau bisa, dipahami. Karena walaupun Bapak Ibu orangnya tadi rajin sholat, ya, sholatnya berjamaah, tetapi 4 ini tidak ada di diri kita, jangan harap bisa masuk surga. Tetapi walaupun kita ibadahnya biasa-biasa aja, punya 4 ini, maka akan dijamin masuk surga. Surat Ali Imran 133. Yang punya mushaf silakan dibuka. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, "Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum." Bersegera kalian kepada ampunan Allah. Jadi kita suruh buru-buru tobat sama Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang hadiahnya kalau kita segera tobat, hadiahnya surga seluas langit dan bumi, diberikan kepada orang bertakwa. Ada 4 cirinya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang mau berbagi, berinfak di kala lapang maupun sempit, di tanggal muda maupun tanggal tua. Jadi senang berbagi orang, apa aja dia berbagi, senang menolong, senang membantu gitu. Jadi ciri penghuni surga itu nanti senang berbagi. Bu, Pak, kalau hari ini kita habis domelin atasan, kesel kan hati kita kan? Ya, kayaknya sempit itu hidup itu kalau habis domelin gitu kan? Atau lagi nggak nyaman hati ini, maka berimpak aja. Gimana kalau ini kan, kalau karyawan kan gampang, ajak aja temennya traktir makan siang. Saya jamin setelah neraktir itu langsung bahagia hatinya. Saya pernah bikin penelitian. Ya, orang-orang, karena Allah selalu ketika bicara infak selalu dikaitkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang senang berbagi itu tidak ada kesedihan di hatinya. Enggak ada kekhawatiran, enggak ada kesedihan di hatinya. Jadi kalau kita hari ini bete, kesel, ya, enggak nyaman hati kita, pengen segera lepas itu, traktir aja teman kita makan. Kasih hadiah, ya, infak, insya Allah saat itu juga langsung bahagia hati kita. Kalau nggak percaya, praktekin aja. Ya, saya sudah bikin penelitiannya, saya sudah praktekkan, maka kita akan langsung bahagia. Jadi kalau pengen bahagia terus, sering-sering aja berbagi. Karena itu kalau kita punya gaji, jangan habis hanya untuk makan, tetapi jangan juga untuk nabung aja, tetapi untuk berinfak, untuk berbagi. Karena kita disetting sama Allah itu harus bermanfaat buat orang lain.
Kita hidupnya cuma rumah kantor, nggak punya aktivitas sosial, nggak mau ngaji kayak begini nih. Ini kan masya Allah nih ya, bapak-bapak peduli, ibu-ibu peduli bikin kegiatan seperti ini. Ini saya doain semoga jadi jariah buat bapak ibu. Ya. Karena yang begini nanti yang kita banggakan di akhirat. Yang ini yang mengundang keberkahan buat keluarga kita, gitu, buat diri dan keluarga kita. Jadi yang pertama apa? Senang berbagi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidz, mampu menahan marah. Banyak orang dengan alasan kebaikan, kebenaran itu marah-marah. Habis anak buah saya salah, maka saya harus marahin gitu kan. Ya. Kalau orang pemarah itu jiwanya akan keras. Hati bisa berjarak, tim bisa rusak. Organisasi tidak produktif kalau pimpinannya pemarah. Jadi marah itu terlarang kecuali urusan agama. Kalau urusan kita yang dihina, biarin aja, itu gugurin dosa. Kalau kita sering dihina, walaupun kita malas ibadah, pahala kita nanti di akhirat banyak tuh. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang ngeselin kita gitu. Jadi menahan marah itu, ya kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah, walakal jannah. Jadi kalau kita kata istri pak pemarah, ibu-ibu kata suaminya, kata anak-anaknya galak, gampang marah, ini waspada, kita bisa terhalang masuk surga. Ini penting. Nggak peduli bapak ibu rajin sholat, ya sholatnya berjamaah terus, tapi kalau bapak kata istri galak, pemarah, gampang tersinggung, mudah kecewa, itu bahaya buat akhir kita. Udah tahu pak, bu, bahwa kita pasti mati. Udah tahu kan ya? Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu nggak ada jaminan kita bakal hidup terus, kita pasti mati, dan kematian itu bagi kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan diaudit kita. Nggak bakal kaki kita bisa melangkah ke langkah berikutnya sebelum selesai itu auditnya. Jadi serem sebenarnya. Jadi hidup itu sebenarnya kita dalam bahaya, ya, dalam sebuah kontrol yang ketat sekali. Jadi bapak ibu pastikanlah kita punya dua sifat, ya, syarat kedua ini, tidak pemarah. Rasulullah sering dihina, jangan percaya Muhammad tukang tipu, Muhammad tukang sihir. Nggak marah kalau dihina itu. Tapi kalau Allah yang dihina marah. Kalau ada orang hina Quran, kita wajib marah, wajib membela. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Bukan anil muslim nih, bukan kesalahan orang Islam, tapi kesalahan orang lain. Jadi jangan dendam, kata Allah. Bu, ya, ini kebanyakan yang menyimpan kesedihan itu ibu-ibu. Ya. Saya bikin survei tentang jangan marah. Kebanyakan yang pemarah itu bapak-bapak, Pak. Ibu-ibu kebanyakan nyimpan kesedihan. Kepada siapa dia menyimpan kesedihan? Yang pertama kepada pasangannya, kepada suaminya. Yang kedua kepada anaknya. Yang ketiga kepada siapa? Mertuanya. Gitu. Jadi ujian buat ibu-ibu kalau tinggal sama mertua. Gitu. Ya. Jadi jangan dendam. Ya. Ada 3 amalan kata Rasulullah. Dan ini juga kata Allah. Jadi balasannya itu tidak bisa ditimbang dengan mizan Allah, saking besarnya. Yang pertama, ridho dengan takdir Allah. Apapun capaian dunia kita itu nggak masalah. Ridho aja, jangan galau. Kayaknya saya di kompleks saya yang belum punya mobil nih, sedih terus itu. Kemarin Desember orang-orang pada status jalan-jalan, nih suami nggak ngajak jalan-jalan, sedih jadi bawaannya gitu. Ya, ridho aja dengan takdir kita, karena itu nggak penting. Yang Allah akan tuntut dari kita adalah ketaatan kita kepada Allah atas perintah Allah yang wajib. Yang kedua, kebermanfaatan kita buat orang lain. Dan Allah bayar kita kalau kita ngasih kebermanfaatan. Pernah dengar nggak? Ada kisah nih, ini khususnya buat ibu-ibu dulu. Ada seorang PSK diampunin dosanya gara-gara apa? Ngasih minum seekor anjing. Ngasih minum seekor anjing karena niatnya karena Allah, ingin membantu makhluk Allah, Allah ampunin dosanya, masuk surga. Bu, kalau bikinin kopi buat suami, nyuapin anak makan, kira-kira pahalanya lebih gede nggak, Bu? Lebih besar. Nah, kita seringkali kehilangan substansi. Kita pikir gratis kebaikan itu, enggak, dibayar mahal sama Allah. Ini yang nyiapin ruangan ini, yang punya ide acara ini masya Allah, itu kebaikan yang diberikan itu akan dibalas sama Allah kebaikan. Jadi yang ketiga apa? Jangan dendam. Nah, yang keempat nih, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Kalau bikin dosa, kata Allah, maunya Allah nih Pak Bu, buru-buru minta ampun, buru-buru istighfar.
Jadi kalau tadi pagi tuh habis ngomelin orang, habis marah, habis kesel, bikin maksiat, buru-buru istighfar. Karena malaikat itu shiftnya gantiannya subuh sama asar. Jadi pada subuh sama pada asar malaikat itu ganti shift. Jadi kalau bikinnya hari ini nih, nanti asar dibawa tuh ke atas ke langit. Gitu. Nah sebelum dibawa kita minta ampun dulu. Ya. Nah, jadi ya kalau kita ingin masuk surga, ya pastikan kita punya 4 ciri itu. Gitu. Dan ini bagian dari keimanan kita. Ya. Nah balik lagi ke tema kita, Bapak Ibu sekalian, ada 3 fungsi Quran yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Saya mau jelasin tadi amalan yang paling apa namanya tidak bisa ditimbang dengan biji. Yang pertama ridho dengan takdir Allah. Yang kedua, ya mau memaafkan kezoliman orang lain. Pernah dengar ada hadis, ada orang yang kata Rasulullah, orang yang masih hidup tapi dijamin masuk surga, padahal pas dievaluasi amalnya biasa aja gitu. Bahkan dalam riwayat itu dia tidak tahajud dalam 3 hari itu, tetapi dijamin masuk surga. Padahal bukan ring satunya Rasulullah, bukan teman dekatnya, bukan juga veteran perang Badar. Kenapa? Karena orang ini kalau mau tidur dia maafin orang-orang yang ngebully dia, yang ngeselin hatinya. Jadi nggak dibawa tuh, ya tidur. Gara-gara maafin orang, pahalanya luar biasa. Salah satu sunnah Rasulullah terbesar, ciri khas umat akhir zaman itu adalah mau memaafkan dan tidak pemarah. Tetapi ini sering dilanggar. Kita seringkali kasar, ya, dengan alasan kebenaran, dengan alasan dia sudah salah. Gitu. Padahal itu merusak jiwa kita. Ya. Jadi yang kedua apa? Amalan yang besar, mau memaafkan kezaliman orang. Nah yang ketiga itu puasa Ramadan. Nah sebentar lagi kita, ya nggak sampai 2 bulan lagi kita mau Ramadan. Jadi pastikan Ramadan itu harus dipahami Bapak Ibu, itu menghapus dosa kita. Yang bikin Bapak Ibu seringkali pusing dengan kejadian-kejadian, dengan ujian, itu karena ada dosa ya di kita. Nanti kita bahas detailnya. Ya. Nah Ramadan itu fasilitas kita menggugurkan dosa, Masya Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Ya. Nah, Bapak sekalian, bicara Al-Quran, ya bagaimana kita bersikap dalam kehidupan ini. Di Al-Quran Allah jelaskan. Ini fungsi Quran sebagai huda, sebagai petunjuk. Ya, yang Allah mau adalah kita, ya, sesuai doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah, dapat kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat, Pak? Masuk surga. Apakah cukup? Enggak. Kata Allah, ada satu lagi, wa qina adzabannar, jangan sampai kena api neraka. Jadi masuk surganya jangan nyemplung dulu ke neraka gitu. Langsung masuk surga. Bisa gak gitu? Bisa. Dan Allah jelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Bagaimana kita mendapat hasanah di dunia, bagaimana kita kalau nggak punya duit tiba-tiba ada rezeki yang nggak disangka-sangka. Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah. Karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari apa? Dari permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan diberikan rezeki dari arah yang enggak disangka. Wa ja'alna min amri urusan hidupnya dibikin mudah. Fa huwa hasbuh, akan dicukupin kebutuhan. Itu kalau kita bertakwa. Tapi sebaliknya kata Allah, ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Karena Quran itu tadi fungsinya apa? Sebagai petunjuk. Wa man a'rada an dzikri, ini surat Thaha ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, disuruh jangan maksiat dia maksiat, ya, jangan mencuri dia mencuri, jangan marah dia marah, jangan dendam dia nyimpen dendam, ya, dengan alasan kebenaran, ya. Maka kata Allah, fa innalahu, maka akan aku bikin dia ma'isyatun donka, hatinya sempit. Jadi yang bikin sempit hati itu sesungguhnya karena kita ada dosa. Ya. Nah itu semua Allah jelaskan dulu. Jadi cara bagaimana masuk surga, cara agar terhindar dari neraka sudah komplit di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu Quran sebagai huda. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah yang hari ini kita mau bahas adalah Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Karena di sini adalah pelayan masyarakat di bidang kesehatan, Masya Allah. Ya semoga ini bermanfaat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah jelaskan di 2 ayat nih minimal. Ada di ayat lainnya juga. Tapi 2 ini yang paling kuat dijadikan dalil tentang Quran sebagai syifa. Kata Allah, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Isra ayat 82.
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu menjadi penyembuh dan rahmat. Rahmat ini penolong lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina ila khasara. Bagi orang-orang yang ada kejoliman, maka Al-Qur'an itu tidak bermanfaat, tidak ngepek, hanya menambah kerugian. Di surat Yunus ayat 57 Allah katakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Tadi itu kekecewaan, kesedihan, kecemasan, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran ini kata Allah dia syifa. Syifa itu artinya apa? Penyembuh. Jadi bukan obat. Obat itu dawa bahasa Arabnya. Jadi orang yang mencari solusi kesembuhan dari Al-Quran, insya Allah pasti sembuh. Yang janji siapa ini? Yang promo ini? Allah, bukan Rasul. Allah langsung. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dikejar tayang, deadline, harus bikin laporan tapi kepala pusing, udah baca aja Quran tapi niat dulu gitu. Nah, nanti saya jelaskan detail teknisnya bagaimana menjadikan Quran sebagai syifa gitu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah tentang terapi Al-Qur'annya. Jadi terapi Al-Qur'an adalah proses melibatkan Al-Qur'an beserta penjelasannya secara bacaan, baik membaca maupun mendengar atau tulisan, serta penerapan isi kandungannya. Jadi bukan cuma dibaca tetapi juga penerapan isi kandungannya. Nanti saya detailkan kalimat ini. Dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan atau menguatkan serta memperbaiki dan mengembalikan kualitas hidup agar sesuai dengan fitrah kehidupan. Banyak orang hidup tapi nggak sesuai fitrah. Ada yang sudah lama nikah tapi nggak punya keturunan, itu tidak sesuai fitrah. Tahu daging kambing? Ada yang nggak doyan di sini? Ada yang nggak doyan? Bener-bener nanya saya. Ini tegang kayaknya ngajinya ya. Ada yang nggak doyan daging kambing? Oh doyan semua, alhamdulillah. Kalau ada itu nggak sesuai fitrah, kasihan deh. Daging kambing itu hewan yang diberkahi. Ada yang nggak doyan durian di sini? Ada yang nggak doyan durian? Itu juga nggak sesuai fitrah. Demi Allah itu nggak sesuai fitrah. Saya alhamdulillah mudah setengah jam aja orang dari kecil nggak makan durian bisa makan durian. Ketika dibacain ayat-ayat baroah. Ayat baroah itu ayat-ayat pemutus. Karena semua yang tidak sesuai fitrah itu patut diduga, patut dicurigai ada yang sesuatu di dalam tubuh kita, sesuatu yang menghalangi gitu. Nanti detailnya kita bahas ya. Jadi inilah terapi Quran gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana kita menjadikan Quran sebagai syifa? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sangat mudah menjadikan Quran sebagai syifa. Semudah ketika kita mempelajarinya, semudah ketika kita membacanya atau menghafalnya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri. Jadi dimudahkan untuk urusan Al-Quran itu untuk mengingatnya, untuk menghafalnya, membacanya, termasuk menjadikannya Quran sebagai penyembuh, sebagai syifa. Kita semua insya Allah bisa menjadikan Quran sebagai syifa. Nanti kalau yang biasa setiap bulan izin gak ikut ngaji gara-gara sakit, insya Allah kalau sudah banyak berinteraksi dengan Quran, insya Allah itu hilang gitu. Ada di sini yang sakit mah nggak sembuh-sembuh, atau alergi kulit nggak sembuh-sembuh, atau sakit kepala, migrain ataupun vertigo nggak sembuh-sembuh, insya Allah dengan Quran selesai. Saya sudah banyak ratusan testimoninya. Bahkan kalau dikumpulin se-Indonesia, kami tergabung dalam namanya Forum Terapi Quran se-Indonesia ini. Itu banyak sekali testimoninya gitu. Jadi menjadikan Quran sebagai syifa itu sangat mudah. Yang penting kita tahu caranya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya angkat adalah surat apa? Al-Isra ayat 82. Allah katakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami jadikan Al-Qur'an itu dia adalah penyembuh dan rahmat penolong lil mu'minin, bagi yang yakin. Karena itu syarat pertamanya adalah apa? Yakin. Dan diniatkan sebagai obat karena kita yakin. Jadi contoh begini, Anak kita demam, Bu.
Ini biasanya kan yang peduli ibu-ibu kalau anak demam, kalau bapak mah tetap tidur aja, apalagi kalau tengah malam. Ya, bodoh amat gitu Pak ya. Ya, kalau ibu lebih peduli. Kita kan kalut Ibu ya. Kalau anak tengah malam demam. Nah, ambil gelas isi air, bacain. Ya Allah, turunkan demam anakku. Ini kita bahas poin pertama Bu ya. Turunkan demam anakku sebagaimana engkau dinginkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Lalu baca surat Al-Anbiya ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Kulna ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Baca minimal 20 kali, baca terus ya, terus tiupin. Ya. Baca apa? Surat Al-Anbiya ayat 69. Gimana tadi redaksi niatnya? Ya Allah, turunkanlah demam anakku. Atau bapak ibu sendiri yang sakit demam, sementara besok harus meeting, laporan sama bos, langsung angkat tangannya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, sembuhkanlah demamku, sembuhkanlah fluku dengan Quran yang ku baca ini. Atau dengan tadi surat Al-Anbiya ayat 69, turunkanlah demamku sebagaimana engkau turunkan panas api yang membakar Nabi Ibrahim. Lalu baca apa tadi? Al-Anbiya ayat 69. Kulna ya naru kuni barda wassalaman alaik. Terus baca, tiupin ke air, tiupin ke tangan, usapin. Usapin anaknya tadi yang rewel, yang demam. Lalu airnya diminumin. Lalu sebagiannya dibasuhin ke kepalanya. Insya Allah turun. Wah, saya sudah banyak ini testimoni. Kemarin waktu zaman Covid, alhamdulillah ya. Kita banyak menyelesaikan orang-orang yang Covid itu selama dia isoman dengan apa? Dengan terapi Quran. Ya, jadi paham ya poin yang pertama ini. Contoh lagi, ada kasus nih seorang ustadz. Dia 4 hari ke depan ya, itu harus dioperasi batu ginjalnya. Nah, ketika dijenguk, udah baca aja surat, nih dicatat nih, surat Al-Asr ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin laratu khashi'am mutasaddian min khasyatillah. Gunung aja hancur ketika diturunkan Quran. Nah, dengan dasar itu diniatkan, niatkan ya Allah, hancurkanlah batu ginjalku dengan Quran yang aku baca ini. Lalu dia baca ta'awudz, baca basmalah ya, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitu khashi'am mutasaddian min khasyatillah, dan seterusnya. Dibaca berulang, ditiup, digosok-gosok ke pinggangnya. Nah, 4 hari berikutnya tiba. Dia mau dioperasi, dicek dulu kan semuanya. Begitu dicek, dokternya kaget. Ternyata batu ginjalnya udah enggak ada. Jadi udah nggak perlu operasi lagi. Wah, seneng dia. Ya, dia pulang dibaca terus ayat itu, ditiupin ke air, diminumin, dan itu dia pipis katanya warnanya coklat. Itu harusnya sakit. Tetapi dia tidak merasakan sakit itu. Poin pertama bisa dipahami caranya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu kan saya lihat nih wajah-wajahnya sering baca zikir pagi petangan, ya, baca masurat ya. Jadi kalau baca masurat atau baca Quran habis subuh itu, niat dulu. Ya, ada ulama niatnya boleh sampai 33 niat. Ya Allah, entengkan jodohku. Ya Allah, tambah gajiku dengan Quran yang aku baca. Ya Allah, lapangkan kuburku. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, hilangkan jerawatku. Itu boleh semuanya. Ya Allah, selesaikan permasalahanku. Ya Allah, aku lagi kalut nih, lagi apa namanya, enggak nyaman hatiku. Tolong tenangkan hatiku dengan Quran yang baik. Baru baca Quran. Selesai baca, ya siapin air juga, tiupin ke air, tiupin ke tangan, lalu diusapin ke seluruh tubuh. Itu Masya Allah, Bapak Ibu, demi Allah itu bekerja. Karena yang janji langsung Allah ini. Jadi kalau hari ini ya, yang sakitnya belum sembuh-sembuh, coba dibacain dengan Quran. Tapi syaratnya harus apa? Yakin. Dan kedua, diniatkan. Nah, selama ini kita sering baca Quran, tetapi penyakit nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena tombol Qurannya tidak di-on-kan. Kayak lampu ini kan bisa nyala kalau tombolnya saklarnya ditekan kan? Nah, Bapak Ibu selama ini tidak neken saklar tombol Quran sebagai syifa. Yang kita pakai adalah ada sebagai huda terus. Padahal Allah janji Quran itu bisa jadi syifa, penyembuh. Saya ada pasien ya, istrinya sesar. Itu kan biasanya lama kan kalau habis dijahit itu. Itu Masya Allah dia bacain Quran terus, ditiupin ya. Ke istrinya. Itu alhamdulillah 3 hari aja dibilang sudah kering. Padahal ini sesar yang kesekian, saya lupa kedua apa ketiga gitu. Jadi lebih cepat dibanding sesar istrinya waktu lahiran anak pertama gitu. Jadi Masya Allah Quran itu begitu dahsyat. Yang penting Bapak Ibu yakin. Nah, terkadang setan itu menggoda kita di sisi apa? Di sisi keyakinan. Mana mungkin sih?
Itulah iman. Gitu. Yakin nggak Pak Bu? Halo? Ini ngajinya tegang saya. Ya, yakin Bapak Ibu? Ya harus yakin gitu. Ya. Nah yang kedua, surat Al-Isra tadi dilanjutkan. Tadi kan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, yang ini nih. Ya, suratnya yang ini, ya, yang atas ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Lalu ada kelanjutannya, wala yazidu zolimina illa khosaro. Dan bagi orang-orang yang ada kejoliman di dirinya, Quran itu nggak ngefek, nggak bermanfaat. Apa kezoliman? Jadi gini, banyak orang saya sudah diruqyah katanya, sudah di ini kok nggak sembuh-sembuh. Nah, evaluasi syarat keduanya terpenuhi nggak? Karena untuk menjadikan Quran sebagai syifa ada syarat dan ketentuan. Syarat pertama harus yakin, terus diniatkan, ya. Yang kedua apa? Tidak boleh ada kezoliman. Apa kezoliman itu? Nih yang bikin hidup kita nggak selesai-selesai, masalah kita nggak selesai-selesai. Quran tidak bisa menjadi solusi dari permasalahan hidup kita karena ada kezoliman di diri kita. Apa kezoliman itu? Yang pertama Bapak Ibu, ada dosa yang belum diistighfari sejak balik. Balik tahu ya? Kalau laki-laki tandanya apa? Mimpi basah. Kalau perempuan apa tandanya balik? Sudah haid. Nah dari haid balik dulu hingga sekarang, ada nggak dosa yang belum diistighfari? Yang Allah mau apa tadi? Syarat masuk surga buru-buru istighfar kalau punya dosa. Ini Bapak Ibu coba evaluasi, ada gak kita dosa sama Allah dulu? Pernah gak ninggalin sholat isya waktu SMA ketiduran? Atau gak sholat subuh gara-gara kesiangan? Padahal harusnya kesiang apapun kita bangun segera sholat subuh. Kalau memang benar-benar kesiangan ya, gak ada yang bangunin kita gitu. Nah itu ada gak dosa itu? Atau dulu sebelum nikah pacaran dulu 3 tahun pacaran, ada maksiat gak saat pacaran itu? Itu mempengaruhi keberkahan keluarga kita. Pernah gak ninggalin puasa Ramadan? Ya, ibu-ibu udah 21 Ramadan belum bayar juga utang puasanya. Itu harus dievaluasi semuanya, karena itu adalah kezoliman. Bisa dipahami ya? Nah, itu dosa yang belum diistighfari. Terus tadi dosa sama Allah, dosa sama orang tua. Kan ngomong aja nggak boleh. Bapak Ibu, ya ada 2 dosa yang kalau ini tidak diistighfari akan bermasalah buat Bapak Ibu di dunia dan di akhirat. Pertama adalah memutus silaturahim. Pokoknya gua nggak mau ketemu lagi, padahal masih sepupu, padahal masih saudara. Ya, kita ngomong begitu, itu kita akan disempitin sama Allah di sisi rezeki maupun kehidupan kita di dunia. Dan kalau nggak tobat di akhirat kita akan dibalas, disiksa. Ya. Nah yang kedua adalah kita akan bermasalah hidup kita kalau kita punya dosa sama orang tua kita. Nggak bakal berkah hidupnya orang yang punya durhaka sama orang tua, apalagi sama ibunya. Nah jadi evaluasi dulu, pernah nggak kan ngomong aja nggak boleh sama orang tua kita. Ya, jadi dievaluasi, karena kalau kejoliman itu ada, Bapak Ibu akan masalah hidupnya. Tapi insya Allah kalau dari wajah-wajahnya kayaknya nggak ada yang seperti itu ya di sini. Ya, insya Allah. Nah. Terus dosa sama suami Bu, Bapak sama istri. Ya tanya sama pasangan kita. Karena nanti di akhirat itu nggak ada istilah suami istri lagi. Apapun hak Bapak Ibu yang tidak ditunaikan oleh pasangannya akan dikejar untuk Bapak Ibu dapat ampunan Allah, dapat kebaikan dari Allah saat di akhirat nanti. Jadi nanti suami istri di akhirat itu kayak musuhan aja, kejar-kejaran. Nah, lo dulu nggak ngasih duit nih, ya